A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Al-Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana insyaallah kita akan belajar tentang bagaimana cara mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi pribadi yang soleh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang akan berbahagia ya ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Tarbiyatul Aulad kita akan melanjutkan tentang bagaimana memfasilitasi anak-anak kita agar mereka bisa menjadi pribadi soleh ya. Salah satunya adalah dengan mengajarkan kepada mereka teladan ya, mengajar mereka dengan teladan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengajar umat ini dengan teladan. Ya, di dalam ayat 29 surah Al-Fat ya, surah yang ke-48, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Ya, bukti Nabi Muhammad ya, memberikan pendidikan yang baik ya, kepada para sahabat adalah dengan munculnya rasa kasih sayang. Jadi pendidikan itu dasarnya, core-nya itu harus kasih sayang. Ya, ruhama. Ya, bukan kebencian, bukan kekerasan dan sebagainya, tapi harus tumbuh dari dasar kasih sayang. Ya, itu yang dilakukan oleh Muhammad. Rasa kasih sayang besar kepada umat inilah yang kemudian yang membuat Nabi Muhammad ya mengajar ya umatnya ini dengan teladan, tidak dengan kekerasan. Ya. Dan Nabi Muhammad ya melakukan apa yang diperintahkan Allah bersama. Jadi bukan beliau perintah lalu kemudian beliau tidak mengerjakan, tidak, tapi beliau melakukan perintah Allah lalu kemudian ditiru oleh para sahabat. Ya, misalnya di dalam surah Az-Zariyat ya, surah yang ke-51 ayat yang ke-8, 17, 18 ya, menggambarkan bagaimana tingkat spiritualitas ya para sahabat, kualitas iman ya, ibadahnya para sahabat itu kan ditiru dari Nabi Muhammad. Ya, disebutkan di sini kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Di dunia mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam ya. Kalau dalam ayat lain dikatakan tatajaba junubuhum anil madaji', lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Ya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ya, mereka di dunia itu sedikit sekali tidur di waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu pagi, di waktu sahur ya, di fajar, sebelum fajar mereka kemudian bangun memohon ampun kepada Allah. Itu rutinitas para sahabat setiap hari. Ya, malamnya tidurnya dikit, bangunnya lebih awal, lalu kemudian meminta ampun kepada Allah. Siapa teladan mereka? Ya, Nabi Muhammad. Ya, Rasulullah itu yang dilakukannya, disaksikan oleh para istri beliau. Semua istri Rasulullah mengatakan demikian. Rasulullah selalu bangun ya, Rasulullah sedikit tidur di waktu malam ya. Bahkan Sayyidah Aisyah mengatakan kakinya bengkak ya. Kakinya Rasulullah itu bengkak karena lama berdiri ketika sholat.
Kemudian apa? Bangunnya ya, kalau bangun malam nanti ya sebelum fajar. Ya. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Fat dia disebutkan juga ya oleh Syekh Dr. Abdullah Nasrullah di dalam bukunya ini. Disebutkan tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ya. Kamu lihat mereka di sini kan Rasulullah dan para sahabat ya kan. Rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya. Nah, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Bukan hitam ya maksudnya. Itu ada cahaya aura lah, ada aura gitu ya. Orang yang senang sujud itu ya, mukanya cerah walaupun kulitnya hitam. Ada ya orang-orang yang kulitnya hitam tapi cerah. Ya, kalau saya lihat di mana di negara-negara Afrika, antara wanita yang muslimah dengan yang bukan muslim itu beda. Walaupun kulitnya sama-sama gelap, yang muslimahnya itu cerah, enak dilihat. Nah, itulah yang kemudian juga kita harus pahami bagaimana mendidik anak-anak kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat, yang mendidik umat ini dengan keteladanan. Jadi keteladanan yang baik, kata Syekh Dr. Abdullah Nasrullah, sudah harus menjadi keharusan. Seharusnya menjadi keharusan demi berhasilnya pendidikan dan menyebarkan ide kebaikan. Contoh dan panutan yang baik sudah menjadi keharusan untuk menarik hati, serta akhlak yang utama sudah menjadi keharusan untuk menjadi sumber inspirasi kebaikan bagi masyarakat, ya, dan meninggalkan pengaruh yang lebih baik bagi generasi berikutnya. Maka dari sini, ya kata beliau ini, saya Dr. Abdullah Nasirwan mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan para pendidik, ya kita para orang tua, para guru gitu ya, untuk menunjukkan keteladanan yang baik dalam segala hal sehingga anak-anak terpengaruh oleh kebaikan yang kita lakukan. Ya, sejak anak-anak ini masih kecil sampai nanti dia dewasa, maka akan terbentuk akhlak yang mulia berdasarkan keteladanan kita sebagai orang tua dan juga gurunya. Nah, ada beberapa contoh yang dinukil oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan tentang bagaimana Rasulullah SAW mendidik ya umat ini dengan keteladanan. Ya. Yang pertama diriwayatkan dari Abdullah bin Amir ya, radhiyallahu anhu. Pada satu hari ibuku memanggilku dan Rasulullah SAW saat itu sedang duduk di rumah kami. Ibuku berkata, "Wahai Abdullah, kemari, aku ingin memberimu sesuatu." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Apa yang hendak engkau berikan?" Ibuku menjawab, "Aku ingin memberinya kurma." Beliau lalu bersabda, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Al-Baihaqi. Amma anaki law lam tu'tihi syai'an kutibat 'alaiki kadzibah. Seandainya engkau tidak memberinya apa-apa, maka dicatat satu kebohongan untukmu. Kan kadang ada ya orang tua yang ngerayu anak dengan sesuatu yang tidak ada. Nanti ibu beliin es krim, padahal memang nggak ada es krimnya dan nggak akan dibelikan. Itu nggak boleh. Jadi kalau memang mau ngasih, kasih. Kalau enggak. Ya. Kalau enggak ya jangan diomongin, jangan dijanjikan. Ya, nah ini jadi Rasulullah itu tidak membenarkan kita mendidik dengan bohong. Jangan ke situ nanti ada buaya. Mana ada sih depan rumah buaya? Ya. Itu kebohongan itu nggak boleh. Ya. Jangan nanti ada monster. Mana ada zaman sekarang monster? Ya. Jadi kayak gitu nggak boleh. Ya, atau tadi dia mengiming-imingi ya, sesuatu yang memang kita tidak akan beri ya, dan kita tidak mampu. Nanti kalau kamu berhasil ibu beliin sepeda, padahal nggak kebayang juga duit dari mana beli sepeda. Nggak usah ngomong begitu. Rasulullah mengatakan ya, kalaulah tidak dipenuhi apa yang kita janjikan, maka itu dicatat oleh malaikat, berarti sebagai satu kebohongan. Nggak boleh gitu kan. Jadi ini harus dipahami oleh orang tua. Jadi Rasulullah itu mendidik ya dengan kebenaran, tidak dengan kebohongan, dengan teladan yang baik. Jadi nggak ada ceritanya Rasulullah itu ngomong kemudian tidak dipenuhi.
Ya, apa yang beliau bicarakan beliau akan penuhi kalau itu satu janji. Nah, ini orang tua harus paham ya. Kemudian yang kedua ada juga diriwayatkan dari bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man qala li sabiyyin ta'al ta'al haka summa lam yu'tihi fahiya kadzibah." Siapa yang berkata kepada anak-anak ya, "Kemarilah ambil ini," ya, kemudian tidak memberinya apapun, maka itu adalah kebohongan. Nanti dikasih permen nih, begitu disamperin nggak ada permen, itu dicatat sebagai kebohongan, berarti dosa. Kita kan nganggap sepele kan, alah anak kecil ini, tetap dihitung dosa itu, ya kata Rasulullah SAW. Ya. Karena memang ya ini menjadi tuntunan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau menganjurkan kepada kita untuk menunjukkan kejujuran kepada anak-anak agar menjadi teladan yang baik bagi mereka. Anak ketika tahu orang tuanya nggak pernah bohong, kalau dia ngomong pasti dipenuhin, apa yang dijanjikan pasti dipenuhi, maka anak akan terbiasa dengan kejujuran. Dia akan menjauhkan diri dari kebohongan. Nah, ya. Kemudian diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir ya radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayahnya membawanya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian berkata, "Aku memberi hadiah anakku ini seorang budak milikku." Kemudian beliau bersabda, "Apakah setiap anak engkau beri hadiah sepertinya?" Lalu kemudian ayahnya Nu'man ini mengatakan, "Tidak." Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Maka ambillah kembali." Jadi Rasulullah menekankan di sini sikap adil. Jangan cuma Nu'man aja kamu kasih, tapi kasih juga yang lain. Jangan ada pilih kasih. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah bersabda, "Apakah engkau melakukan hal yang sama kepada semua anakmu?" Ia menjawab, "Tidak." Rasulullah mengatakan, "Wattaqullaha wa'adilu fi auladikum." Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersikaplah adil terhadap seluruh anak-anakmu. Jadi sikap pilih kasih itu tidak boleh. Nah, itu Rasulullah contohkan. Jadi kalau kamu pengen anak kamu nanti jadi pribadi yang adil, kamu harus bersikap adil. Jangan berat sebelah. Jangan pilih kasih. Nah, nanti anak-anak kita akan punya pikiran itu tadi ya, bahwa kita adalah orang yang tidak adil, dan kalau itu ditiru oleh dia bahaya. Nanti kalau dia menjadi pejabat dia akan bersikap tidak adil, pilih kasih ya. Kalau dia nanti begini begitu, dia di masa kerjanya dia terbiasa dengan sikap pilih kasih. Kenapa? Itu menjadi contoh yang dia lihat dari orang tuanya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Bashir, apakah engkau memiliki anak selain ini?" Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Apakah semuanya engkau beri hadiah seperti ini?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu kemudian Rasulullah bersabda, "Fala tushhidni idan ya fa inni la ashhadu ala jawr." Kalau begitu janganlah engkau persaksikan kepadaku, karena aku tidak ingin menjadi saksi ketidakadilan. Jadi tuntunan Nabi Muhammad SAW merupakan anjuran ya kepada kita para pendidik untuk menunjukkan keadilan kepada anak-anak kita agar menjadi teladan yang baik bagi mereka. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mencium Al-Hasan bin Ali dan bersama beliau ada Al-Iqra bin Habis At-Tamimi yang lagi duduk. Lalu kemudian Al-Iqra berkata, "Aku memiliki 10 orang anak, namun aku tidak pernah mencium satu pun dari mereka." Maka Rasulullah SAW melihat kepadanya dan kemudian berkata, "Man la yarham la yurham." Orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Nah, jadi Rasulullah itu ya mempraktekkan bagaimana mengasihi keluarga. Ya, dicium anak-anaknya, cucu-cucunya. Ya. Ada sahabat yang bilang, "Saya punya anak 10, ya, nggak ada yang saya cium kayak gitu." Rasulullah kemudian mencela itu dengan kalimat, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi oleh anaknya nanti kalau udah gede. Gitu. Jangan harap anak kemudian mencium kita ketika kita sudah lemah terbaring. Gitu. Kalau dari kecil kita nggak pernah contohkan itu.
Jangan harap kita akan mendapat pelukan hangat dari anak ketika kita merasa sendiri, karena kita tidak pernah membiasakan memeluk anak-anak kita ketika mereka kecil. Itu yang harus dipahami. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, datanglah seorang Arab, gurun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia berkata, "Kalian mencium anak-anak, sedangkan kami tidak." Wah, ini belagu lah ya. Jaim gitu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Au amliku an naza'a Allah rahmah min qalbik." Aku tidak memiliki kuasa apapun jika Allah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu. Jangan bangga gitu ya, jadi orang yang enggak pernah, jadi orang yang ditakuti di tengah keluarga gitu kan. Bisa jadi itu ciri Allah mencabut rasa kasih sayang dari diri kita. Maka nanti kalau udah kita tua, anak-anak udah kita kan begitu ya, kita akan menua, anak kita makin dewasa, kita mati, anak kita ya jadi orang tua. Ketika kita sudah menua, anak kita menjadi dewasa, mereka kemudian tidak akan mengasihi kita, karena kita juga tidak menunjukkan itu kepada mereka. Ya. Jadi itulah ya sahabat yang dirahmati Allah, contoh bagaimana yang mendidik anak-anak kita dengan mengajarkan mereka teladan sebagaimana Rasulullah SAW. Ketika kita ingin menanamkan karakter yang baik kepada anak kita, maka karakter itu kita lakukan. Kita pengen anak kita jujur. Kita pengen anak-anak kita ini amanah. Kalau dikasih kepercayaan maka kita amanah. Anaknya pesan, "Pah, ini aku beli es krim ya, 1. Nih aku taruh di kulkas, jangan dimakan ya. Ini buat aku." Pegang tuh. Jangan iseng-iseng ya, main sikat aja. Ya. Jadi dia akan terbiasa menerima amanah. Kita pengen anak kita punya karakter berani, contohkan keberanian itu. Kita pengen punya anak kita punya karakter sopan, santun, maka kita tunjukkan sopan santun itu. Sehingga kemudian anak kita akan meniru ya, mencontoh apa yang kita lakukan di dalam urusan kebaikan. Nah, inilah yang kemudian kita harus pahami. Demikian sahabat itu, mudah-mudahan bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.